presentasikan makalah kami dari kelompok 7. Kalau kata orang, kalau nggak kenal maka tak aruf. Jadi perkenalkan, nama saya Ani Widiarti dan rekan saya Nihayatul Mutazah Al-Ghifari dan teman saya Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, kita mau itu dulu ya, apa namanya, tes ombak dulu, tes ombak. Kalau misalkan saya mengajungkan jempol, teman-teman semuanya berdiri dulu deh. Berdiri yuk, berdiri. Berdiri dulu, ayo berdiri. Belajar dulu yuk. Kalau misalkan saya mengajungkan jempol, teman-teman bilangnya oke. Sambil diajungkan ya jempolnya ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Nah, kalau tangan saya ditarik ke belakang, teman-teman bilang yes. 1, 2, 3. Yes. 1, 2, 3. Yes. Coba diulang dari pertama. Yes. 1, nanti. Oke. Oke. Yes. Yes. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, kalau tangan saya seperti ini, teman-teman bilangnya siap. 1, 2, 3. Siap. 1, 2, 3. Siap. Nah, yang terakhir zup gitu. Jadi gini, kalau misalkan saya bilang kelas 5 CPI, oke, yes, yes, siap, siap, gitu ya. Kita coba ya. Kelas 5 CPI. Gimana sebenarnya? Ice break yang kedua, coba teman-teman cari pasangannya masing-masing. Pastikan coba kanan sama kirinya temennya ya, bener-bener temennya ya. Oke, teman yang ada di sebelah kanan, teman yang ada di sebelah kiri, tangannya dibuka. Yang hadap ke tangannya, teman yang ada di sebelah kiri, sebelah kiri kanan, ya kanan deh kanan, tangannya dibuka. Aku begini ya. Gini nih guys. Coba contohin ini. Halo. Begini tuh kayak gini. Gimana ini? Oke teman-teman, ini adalah kalau teman-teman dengar kata harimau, berarti teman yang tangannya terbuka nangkep tangan ya. Kita coba ya, ini percobaan ya. Kamu nggak usah kesana, itu ngapain? Ke sini gitu.
Kucing. Harimau. Jangan dibikin ancang-ancang, langsung cerita aja. Ya. Jadi kita nggak tahu. Ya. Di jalan ada. Lanjut ya. Ada seekor harimau yang terkenal. Ada seekor harimau yang terkenal sangat sombong dan rakus. Banyak hewan di hutan yang diantarkan saat merasa lapar. Belum ini. Pada suatu hari, salah satu rusa di hutan ditemani beberapa temannya Gak kena. datang menemui harimau. Yang kalah joget di depan. Kelompok 7 mana suaranya? Nih, itu dulu ya kelompok 7 dulu. Kami lemes banget ini. Kelompok 7 mana suaranya? 7. Kita langsung ke materi aja ya. Yaitu metode kerja kelompok. Adapun pengertian metode kerja kelompok, ada yang tahu apa? Metode kerja kelompok itu apa? Sama. Ya, yaitu guru yang menempatkan siswa-siswa itu lebih dari satu. Ya, agar berinteraksi. Ya, temennya biar gak campur gitu loh. Ya. Betapa sosialnya tuh ada gitu. Ada. Ya, Langsung 200 dari rumah. iya, udah pada dibuka belum makalannya? Biar dapat nilai mereka ya. Caranya gimana biar kamu banyak bertanya. Ya, jadi di makalah dijelaskan kerja kelompok itu adalah suatu cara mengajar di mana siswa di dalam kelas itu dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi atas beberapa kelompok. Adapun pengelompokan itu biasanya didasarkan pada adanya alat belajar yang tidak mencukupi jumlahnya. Adapun kemampuan belajar siswa, minat khusus memperbesar partisipasi siswa. Adapun aspek-aspek kelompok ada 3. Ada yang tahu apa aja? Aspek-aspek kerja kelompok? Ya. Aspek-aspek kelompok itu ada 3. Yang pertama itu tujuan. Dijelasin nggak? Ya. Nah, jadi tujuan itu harus jelas tuh setiap kelompok itu tujuannya agar memperoleh hasil kerja yang bagus, yang maksimal. Terus yang kedua itu ada interaksi. Jadi di dalam kerja kelompok itu ada tugas yang harus diselesaikan. Itu kan perlu kan interaksi kan antara sesama kelompok gitu kan. Terus yang ketiga itu kepemimpinan. Jadi di dalam kelompok itu harus ada pemimpinnya itu yang memandu biar komunikasinya berjalan secara efektif. Ya, terima kasih Kak. Good job. Good job. Dan aspek kelompok itu ada 3 ya. Ada pun yang berikutnya itu bentuk-bentuk kerja kelompok. Di sini kerja kelompok juga bentuk-bentuknya ada 3 macam. Ada yang tahu apa aja? Bisa? Bentuk-bentuk kerja kelompok. Satu, bentuk-bentuk kerja kelompok. Satu,
kelompok jangka pendek yang hanya memakan waktu kurang lebih 15 menit gitu ya. Terus jangka panjang yang mana itu memerlukan memakan waktu yang lama sesuai dengan tugas yang akan dibahas. Selanjutnya kerja kelompok campuran, yaitu membagi peserta didik dalam kelompok sesuai dengan kesanggupannya dalam satu kelas, dan terdapat perbedaan dalam tingkatan kepandaian peserta didik. Ya, benar. Makasih Bunda. Ya, ada pun itulah bentuk-bentuk kerja kelompok yang disebutkan Bunda. Nah, yang selanjutnya itu ada penggunaan metode kerja kelompok. Nah, ada yang tahu apa aja itu? Ya, Kak Citra. Bentuk kerja kelompok, penggunaan metode kerja kelompok ya. Ya. Nah, itu biasanya adanya kerja kelompok itu karena kurangan fasilitas dalam kelas. Kayak misalnya bukunya cuma ada, misalnya ada beberapa aja nih, makanya diadain kerja kelompok. Terus juga karena kemampuan siswa itu kan berbeda-beda, jadi harus diadain kelompok, dan kelompoknya juga jangan jadi kelompok yang pintar sama yang pintar, yang enggak sama yang enggak, tapi harus Seimbangkan. di mix ya gitulah pokoknya. Jadi antara yang pintar sama yang enggak satuin, jadi dia saling bekerja sama. Terus juga minatnya juga minat antara siswa itu berbeda-beda, jadi diadainlah yang namanya kerja kelompok. Ya, terima kasih Kak Citra. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya itu ada langkah-langkah metode kerja kelompok. Ada yang mau jelasin apa itu langkah-langkahnya? Bang Marsyid? Langkah-langkahnya itu menjelaskan tugas kepada siswa, yang kedua itu menjelaskan apa tujuan kerja kelompok, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok menunjukkan seorang pencatat yang akan membuat laporan tentang kemajuan dan hasil kerja kelompok. Yang kelima itu guru berkeliling selama kerja kelompok itu berlangsung bila perlu memberikan saran atau pertanyaan. Yang keenam itu guru membantu menyimpulkan kemajuan dan menerima hasil kerja kelompok. Ya, terima kasih Kak Nisa. Dan ada pun yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan metode kerja kelompok. Ada yang mau jelasin apa kelebihan metode kerja kelompok itu apa? Biar mudah. Ya. Ya, ya mungkin salah satunya mudah dari dan situ bisa berbagi. bertukar pikiran satu sama lain. Misalkan yang ini menjelaskan tentang apa, yang ini menjelaskan tentang ini. Jadi dalam satu pemikiran tersebut mereka musyawarahin untuk misalkan kayak presentasi nih, nanti bagaimana cara menjelaskannya. Misalkan saya yang menjelaskan tentang sholat, teman yang kedua yang menjelaskan tentang rukun-rukun sholat dan seterusnya. Jadi kebagi, jangan hanya dibaca tapi dijelaskan. Salah satunya bertukar pikiran gitu, menjadi toleransi satu sama lain dalam satu pemikiran. Itu sih. Terima kasih Bang Wildan. Ada yang mau menambahi? Apa? Kalau ditinjau dari pedagogis, yaitu kegiatan kelompok akan mendapatkan kualitas kepribadian peserta didik seperti adanya kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Selanjutnya ditinjau dari segi psikologis, yaitu timbul persaingan yang positif antara kelompok karena mereka bekerja pada masing-masing kelompok. Terus yang ketiga ditinjau dari segi sosial, anak yang pandai dalam kelompok tersebut dapat membantu anak yang kurang pandai dalam menyelesaikan tugas. Terus yang terakhir ditinjau dari segi ajaran Islam, saling membantu sesama termasuk ibadah. Ya, terima kasih Kak Wiwin. Dan ada yang mau jelasin kekurangannya apa? Bang Nana? Oh ya, Kak. Orang yang ngandelin. Apa tadi? Yang banyak yang ngandelin, terus nggak mau ikut, terus
Saya mau ngomongin kelebihannya sih. Kekurangan setiap kelompok itu apabila misalkan ada seorang dia bilang itu dapat nilai gitu. Contohnya kecilnya seperti itu bukan menyinggung. Ya. Itu. Cuma menyindir. Iya. Fakta. Ada yang mau menambahin lagi? Talita? Kekurangannya ya? Kekurangannya itu kurang fokus sih, karena kan biasanya kalau misalnya kerja kelompok tuh kadang-kadang Banyak bermain. banyaknya mainnya, mengandalkan satu sama lain gitu. Emang ya. Kadang yang lebih itu kan Iya. Meetingnya doang biasanya. Banyak yang ngandelin ya. Iya, itu kelompok yaitu faktor guru, faktor siswa, sama faktor sarana dan prasarana. Faktor guru gimana? Faktor guru gimana? Dari sini. Faktor guru itu maksudnya keberhasilan penerangan metode kerja kelompok akan tergantung kepada kepiawaian guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Diyakini setiap guru akan dimiliki pengalaman, pengetahuan, kemampuan, gaya, dan bahkan pandangan. Gimana caranya? Coba. Kita memilih murid yang kalau dibilang heterogen, bukan yang homogen, bukan yang pintar sama pintar, tapi yang bodoh sama bodoh. Gimana caranya di kelas itu biar kondusif, biar semuanya nyampur? Coba, ada yang tahu mungkin pemilihan kelompok? Ada yang tahu pemilihan kelompok secara heterogen? Gak ada yang tahu? Oke, kita cek di sini. Misal, hitung 1 sampai 3. Misalkan jadikan itu 3 kelompok. Misalnya 1 sampai 3. 1, 2, 3. 1. Terus? Nah, terus. 1, 3. Terus. Ya. Ini 2. 1. Nah, 1. Ini kalau seandainya udah terbentuk 1, 2, 3, yang 1 silakan kumpul dengan yang 1. 2 kumpul dengan yang 2. 3 kumpul dengan 3. Itu salah satunya. Ya. Itu. Misalkan boleh gak minta bantuan siapa namanya? Pak Nizam. Kesini dong. Agak geserin dong. Agak ini dong. Mana ini? PNS. Ya berdiri. Terus membuat lingkaran. Lingkaran. Mau ngajarin tentang Dia mau dapat yang yoga, mau. Dedek, biar di sini Ya, Dedek. persoalan kita ya. di badan. Persoalan ya. Dedek sama Dedek. Boleh sini nih. Ya, bikin keliling sistemnya. Boleh ibu-ibu begini semua ya. Bapak-bapak boleh gini semua ya. Jadi dempetin sistemnya. Silakan dempetin. Dempet. Yang kecil aja sama anak SMA itu seneng banget kayak gini-ginian. Di kelas ya. Ya boleh masih ada yang temennya. Nah, gimana caranya mundur. Baik sudah ya, ada dempet ya. Ya, sudah siap? Ya udah. Ya udah, ya. Kalau tepuk 1 berarti yes ya. Ambil tepuk ya. Coba sekali lagi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Saya. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 2. Oke. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Kalau bilang tepuk 4, konsentrasi. Oke, konsentrasi. Ya udah. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Ya udah, ya. Yes. Ya. Siap ya? Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Setelah ini biasanya Uma suka silakan pegang teman kalian semuanya gitu ya. Ya. Pernah dengar yang aksen 1, 2, 3.
lari. Gua baru mau lari tadi apa kok. Adapun metode berikutnya itu metode bermain peran. Ada yang tahu bermain peran itu apa? Saya tahu bermain peran, jadi ada yang jadi ini, yang jadi itu gitu. Jadi Pegang aja, pegang itu. Jadi cerita gitu ya, bermain cerita, peran. Kamu jadi ini, jadi drama. Enggak apa-apa Ibu, begini aja, suara saya tersuling. Ya, ya ada yang mau menambahkan? iya. Iya. Saya apa metode apa? Bermain peran. Peran biasanya itu di matkul seni budaya ya, atau enggak yang seni. Jadi biasanya membuat film dokumenter atau cerita-cerita dongeng-dongeng itu diangkat gitu. Jadi nanti kita bikin surat berdrama, dia berperan sebagai apa? Dia sebagai hewan kayak di Upin Ipin gitu loh. Dia jadi hewan, ini jadi petaninya, ini jadi ininya gitu. Jadi membuat satu drama dan itu bagus banget sih metodenya. Cuma memang kudu harus ada alatnya dan memakan waktu yang cukup lama. Dan persiapannya harus matang. Iya. Nggak kacau dia. Kacau, harus latihan. Latihannya harus matang. Tolong. Ada ya, terima kasih kalian. Ada lagi yang mau menambahkan? Bisa? Yang bahasanya dia imajinasikan dan dipraktekkan, contohnya kayak polisi gitu. Nah di situ dia bermain peran kayak misalkan polisi maling gitu, bermainnya salah satunya. Terus juga misalkan kayak rumah sakit, nah di situ dia berperan sebagai ada yang jadi dokter, ada yang jadi pasien. Nanti ditanya kayak misalkan ini sakit apa dengan alat begini dan sebagainya. Terima kasih. Dan ada tujuan bermain peran role playing. Ada yang tahu Tujuannya apa? tujuannya? Untuk anak itu menemukan suatu jati dirinya, menguatkan suatu mentalitas dalam dirinya. Salah satunya dah. Iya. Tangan metode bermain peran. Ada yang tahu kelebihannya apa? Laginya? Ya mereka memperagakan suatu kolaborasi. Kelebihannya membuat si anak ini percaya diri, terus memiliki kreativitas, terus lebih aktif, terus dia itu sosialisasinya jadi bertambah gitu. Karena kan kalau metode berperan itu memiliki banyak ya namanya Amin apa? apa siswanya itu banyak ya, gitu. Ya, terima kasih Kak Alia. Dan adapun kekurangannya, ada yang mau jelasin? Mamahnya cewek. Kak Erin? Apa? Ya, Maulin. Kekurangannya yaitu sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama akan menjadi kurang kreatif. Terus selanjutnya banyak memakan waktu. Terus memerlukan tempat yang cukup luas. Iya. Makasih Kak Wiwin. Ada yang menarik disampaikan Kak Niha? Oke. Teman-teman masih ingat gak tadi kelas PAI? Kelas 5 CPAI? Gimana? Oke. Yes. Siap. Gitu. Siap gini ya? Siap. Siap. Zlem. Siap, zlem. Kelas 5 CPAI? Tadi teman-teman sudah itu ya, apa namanya? Tadi masih ingat gak yang pas pembagian sama Umar yang nomor 1 siapa? Kelompok 33 gitu. Siapa? Kelompok yang 33. Iya, 33 itu. Aduh. Masih ingat gak? Yang 4 Nggak bahaya tak? Biar buat Masih. Jadi yang
Satu. Satu, Opi. Kak, satu. Tiga. Oke, karena hari ini kami metodenya demonstrasi untuk metode sosiodrama dan psikodrama. Jadi nanti teman-teman diminta untuk bermain peran ya. Aku ingin ada Bisa kamu kerja aja. ada yang Aku Gak bisa satu. lagi yang boleh dengarkan. Dikasih waktu teman-teman menentukan perannya siapa aja, jadi siapa aja, dan gimana tahunnya. Intinya kritis, pokoknya teman-teman sekreasinya teman-teman aja. Kalau bisa jangan 10 menit. Kasih aja 3 menit aja, 3 menit Sesuai yang ada di sini. Ya, pokoknya intinya Nggak harus sama nggak boleh kan? ya dialognya nggak terlalu sama pun juga tidak apa-apa. Ya. Iya, udah menodai mantapnya. 3 menit aja ya. Oke, 3 menit. Sebanyak waktu kita cuma 10 menit. Waktu kita cuma 10 menit lagi nih. Saat bel istirahat sekolah berbunyi, Una duduk bersama Iko di teras di depan kelas sambil berbincang-bincang. Asik. Saat bel berbunyi sekolah saat istirahat sekolah saat bel istirahat sekolah berbunyi. Una duduk bersama Piko di teras depan kelas sambil berbincang.